Swipe Right 28 Podcast Deutsch Club. Oke, kembali lagi bersama aku Zafran di sini sebagai pemandu Deutsch Club Podcast. Nah, di sini udah menarik banget nih kita kehadiran dengan 3 teman-teman lain kita. Mungkin boleh kita kenalan satu persatu dulu. Oke, halo, Ikhansya Hafiza dari 105. Halo, my nama is Jantika Fatan Aristo. Ich bin von kelas 12 5. My nama is Mustafa Manamana. Saya merupakan salah satu siswa SMA Negeri 28 Jakarta dari kelas 11-7. Nah, oke, udah ngomong bahasa Jerman. Kan kita udah Deutsch Club nih. Kira-kira mungkin teman-teman ini masih pada bingung kali ya, Deutsch Club apaan sih? Nah, mungkin kira-kira ada yang bisa ngejawab nggak sih? Sebenarnya emang Deutsch Club itu apa sih? Jadi baik, izin saya sampaikan. Jadi Deutsch Club itu adalah sebuah ekstrakurikuler bahasa Jerman di SMA Negeri 28 Jakarta, dan namanya sendiri Deutsch, yaitu Jerman, dan klub kita adalah sebuah ekstrakurikuler atau klub gitu ya. Jadi memang tugas kami di Deutsch Club itu kami mengajar bahasa Jerman gitu. Sebagai substitusi Bahasa Jerman gitu ya. Oke, ini jadi kayak klub bahasa Jerman di sekolah gitu ya. Keren banget. Oke, mungkin kita udah tahu lah ya gambaran umumnya. Kira-kira apa sih tujuan didirikannya Deutsch Club ini? Sebenarnya memang awal-awal kami mendirikan Deutsch Club itu kami sebenarnya ingin mengumpulkan siswa-siswi SMA Negeri 28 Jakarta yang siapa tahu ada minat dan juga bakat dalam bidang bahasa. Nah, kita spesifikasiin lagi nih yang bidang bahasa Jerman siapa lah, kita mau mengumpulin. Nah, jadilah komunitas bahasa Jerman seperti itu. Berarti yang mendirikan Jantiko dan Mustafa Akbar nih. Betul. Oke, ini berarti pendirinya menarik banget. Berarti jadi kayak bahasa Jerman buat orang-orang yang suka belajar bahasa Jerman gitu ya. Betul. Oke, mungkin ini udah ada anggotanya nih. Kita tadi udah bahas mungkin didirikannya. Kira-kira dari anggota sendiri, kenapa sih kamu mau masuk Deutsch Club ini? Oke, dari aku sendiri aku itu awalnya dari German literature. Jadi aku tuh berminat dalam baca bahasa Jerman. Jadi kayak dari Kafka, Goethe, Nietzsche. Jadi kalau kita lihat itu bahasa Jerman itu sangat kompleks dan maknanya itu dalam banget. Jadi kayak while it's a hard skill, maybe kita di 928 ini aku pernah melihat, wow, di sini ada Deutsch Club, I want to learn it gitu. Jadi kayak investasi buat masa depan deh. Berarti itu kamu kayak ada ketertarikan untuk belajar bahasa gitu ya. Dan di sini makanya kamu memutuskan untuk belajar bahasa Jerman lebih dalam. Iya. Oke, mungkin itu kan tadi udah dari alasannya gitu ya. Selama kamu berjalan nih di Deutsch Club ini, kira-kira apa sih pengalaman yang paling menarik yang kamu ingat gitu dari belajar di Deutsch Club ini? Kalau yang paling menarik gitu ya, jadi kayak highlight itu, menurut aku itu dari kita bareng-bareng belajar budaya Jerman. Ya, budaya Jerman itu sangat beda banget dengan budaya lokal di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia bagaimana? Kalau di Indonesia kan kita mengutamakan kesopanan, humble gitu ya. Kalau di Jerman itu mereka mungkin agak sedikit formal dan mereka tuh sangat mengutamakan yang namanya waktu gitu. Berarti tuh di Deutsch Club ini kita nggak cuma belajar bahasa, tapi juga belajar budaya gitu ya? Iya, benar. Oke, belajar budaya Jerman. Nah, kira-kira bisa contohnya nggak sih kira-kira emang budaya-budaya Jerman yang kayak gimana aja sih yang bisa diajarin di Deutsch Club ini? Jadi sebenarnya balik lagi ke tujuan utamanya ya dari ekstrakurikuler Deutsch Club ini. Jadi Deutsch Club ini kan memang mengajari siswa untuk berbahasa Jerman ya, seperti halnya dengan English Club. Jadi sebenarnya English Club itu mengajarkan bahasa Inggris, sedangkan Deutsch Club ini mengajarkan bahasa Jerman. Untuk sepertinya tidak lengkap ya kalau misalnya kita hanya mempelajari tentang bahasanya tanpa mengenal budayanya. Apalagi kan sebenarnya Deutsch Club ini kan tidak, atau Jerman itu tidak dikenal oleh banyak orang gitu ya. Maka dari itu kami juga sebagai perwakilan dari Deutsch Club ini mengajarkan budaya-budaya Jerman itu sendiri. Contohnya aja kayak tarian, macam-macam tarian, habis itu macam-macam makanan, minuman di sana. Kebetulan balik lagi yang disampaikan oleh Kak Jantika tadi, bahwa tujuan utama kami untuk mendirikan Deutsch Club ini adalah menarik atau menyatukan ketertarikan siswa yang memang siswa ini ada minat untuk mendalami bahasa Jerman atau ingin pergi ke luar negeri gitu kan.
dan salah satu seni-seninya itu juga ada kayak tari, habis itu ada alat musik, ada musiknya sendiri, dan juga biasanya yang jelas ada makanan, ada minuman, dan juga mungkin kayak kulturnya di sana, contohnya kayak ada Oktoberfest, ada Halloween, ada Christmas gitu kan. Nah itu kami dalami di situ juga. Berarti itu kayak nggak cuma bahasa tapi budaya itu benar-benar dicoba gitu ya, diperkenalkan kayak tarian dan sebagainya. Itu menarik banget sih. Nah, tapi dari kalian sendiri nih, kan ini sebenarnya tuh Dance Club tuh menarik banget ya dari segi kegiatan, dari bahasa budaya dan banyak lagi. Itu tuh kan menarik banget. Cuma gimana sih strategi kalian tuh dalam menarik minat gitu dari para siswa? Kan pasti ada kayak belum kenal budaya Jerman. Nah, terus gimana cara kalian tuh meyakinin siswa-siswi itu bahwa budaya Jerman tuh menarik, bahwa bahasa Jerman dipelajari menarik loh. Itu kira-kira gimana cara kalian? Kalau dari saya sendiri ya, dari kami, dari Dance Club itu kita lebih mengenali ke bahasanya dulu. Biasanya karena dari teman-teman kita yang di luar Dance Club itu juga menandakan bahwa kenapa sih orang-orang tuh tertarik juga dengan bahasa Jerman, karena memang bahasa Jerman ini agak sedikit berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain. Nah, dengan mungkin berbahasa Indonesia dan juga bahasa-bahasa lain yang mungkin punya keunikan tersendiri. Setiap bahasa memiliki keunikan tersendiri, dan strategi kita juga selain mengenal bahasanya, kita juga mengenal yang tadi disampaikan budaya-budayanya. Jadi strategi kita, poin dari pertanyaan tadi adalah kita mengenali bahasanya terlebih dahulu, baru mengenal budayanya, seperti itu. Oke, berarti masuk dari bahasanya dulu baru lanjut ke budaya-budayanya gitu ya. Nah, tapi aku ada pertanyaan yang menarik banget nih. Kalian kan pasti tahu lah anggapan di mana orang-orang bilang bahwa katanya bahasa Jerman itu adalah salah satu bahasa yang susah untuk dipelajari. Nah, pasti kan orang kalau udah kayak gitu bawaannya tuh kayak ngejelimet gitu. Belajar bahasa Jerman susah nih, udahlah nggak usah gitu. Nah, kira-kira apa sih respon atau anggapan kalian tuh buat menghadapi siswa-siswi yang beranggapan kayak gitu? Oke, mungkin apalagi yang Kak Zafran tadi sampaikan ya. Jadi memang banyak sekali orang yang menganggap bahwa bahasa Jerman itu adalah salah satu bahasa yang paling susah dipelajari. Saya juga menganggap bahwa bahasa Jerman itu sangat susah untuk dipelajari. Bahasa Jerman itu memiliki banyak perbedaan dengan bahasa-bahasa lain. Contohnya ada di gender. Jadi setiap benda itu memiliki gender. Jadi seperti bahasa Arab ya. Jadi kalau bahasa Jerman itu dia ada setiap benda itu ada gendernya netral, feminim atau maskulin. Berbeda dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia itu misalnya kita mau memanggil sebuah nama barang gitu ya, kita bisa manggilnya si meja atau si barang ini gitu. Kalau misalnya bahasa Inggris kan pakai the table atau the car gitu. Kalau bahasa Jerman tidak bisa seperti itu. Jadi memang kemungkinan susahnya itu di grammarnya dan juga kayak pronunciationsnya itu memang agak rumit gitu. Namun kami tidak pantang menyerah di situ, dan juga kami kalau misalnya susah artinya tidak mungkin dong. Maka dari itu kita juga memberikan atau memberitahu siswa-siswa itu bahwa di balik kesusahan atau susahnya bahasa Jerman itu ada banyak hal-hal yang menarik gitu. Oke, berarti kalian coba ngasih sisi pandang lain lah gitu ya. Ada menariknya gitu bahasa Jerman. Ya, tapi oke, bisa contohnya nggak kira-kira, kan mungkin dari sebagian dari penonton ini belum tahu gitu apa bedanya maskulin, feminim tuh kira-kira bisa contohnya nggak sih? Itu maksudnya kayak gimana gitu? Sebenarnya itu dari kalau masalah ini tuh lebih ke hafalannya. Jadi contohnya aja ada seorang laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu kan pasti maskulin ya, dan perempuan itu pasti feminin gitu. Nah dari situ bisa dibedakan. Namun barang-barang itu juga dia bisa dibedakan antara netral, maskulin dan feminin. Dan itu sebenarnya ada beberapa kata kuncinya, atau misalnya di dalam nama si barangnya itu sendiri itu yang bisa dijadikan kata kunci untuk mengetahui ini tuh maskulin atau feminim atau bahkan netral gitu. Namun itu sendiri nanti ujung-ujungnya balik lagi kita harus hafalan gitu. Jadi ya harus hafalan. Dan itu nanti dari biasanya jam terbang atau experience gitu ya, sering ngobrol dengan orang itu biasanya juga nanti hafal seperti itu. Berarti tentunya semua itu nanti bakal bisa lah dipelajari di Dance Club ini ya. Oke. Jadi ini menarik banget. Nah, tadi kan kalian udah ceritain tuh tentang pengalaman menarik, terus juga dari bahasa dan budaya Jerman sendiri yang menarik banget. Nah, menurut kalian sendiri, apa sih tantangan terbesar kalian dalam membuat dan menjalani Dance Club selama ini? Mungkin bisa saya sampaikan juga ya. Kalau Kak Jati kalau menambahkan juga silakan. Jadi
menurut saya sendiri tantangan paling besar itu adalah benar yang tadi Pak Zafran bilang, ini kan kita hidup di Indonesia ya, dan juga ketertarikan anak-anak itu atau siswa-siswi itu lebih banyak atau lebih condong ke bahasa Inggris dibandingkan bahasa Jerman. Jadi kemungkinan besar, apalagi kita di SMA Negeri 28, di SMA Negeri 28 ini kan ada beberapa angkatan yang mendapatkan mata pelajaran bahasa Jerman dan sifatnya wajib gitu ya, kita wajib ambil mata pelajaran bahasa Jerman. Nah, jadi target marketing kita ini atau konsumen kita ini kemungkinan yang ikut dua scope ini adalah pertama anak-anak yang memang minat pergi ke Jerman atau ingin menempuh pendidikannya ke Jerman atau menempuh karirnya di Jerman gitu. Dan juga ada anak-anak yang memang mau mendalami Jerman karena di 28 terpaksa belajar bahasa Jerman gitu. Seperti itu sih. Ya, izin untuk menambahkan juga awalnya memang kami agak ragu mau buat komunitas ini karena ini kami dirikan tuh sebenarnya pas Februari 2025 tahun ini dan baru mulai itu sekitar April 28 April itu pas pertama kalinya. Nah awal tuh kami sempat ragu karena memang kami pikir yang minat bahasa Jerman tuh sedikit gitu. Nah namun dengan tidak pantang menyerah kami tetap akan berusaha mencoba untuk ya mendirikanlah sedikit komunitas-komunitas yang saya bisa katakan komunitas cilik, komunitas kecil yang ya pokoknya visi dari kita tuh ingin memberi manfaat kepada orang lain meskipun tidak terlalu banyak tapi setidaknya kita memberikan manfaat kecil yang akan memiliki perubahan besar untuk masa yang akan datang. Mungkin izin sedikit menambahkan salah satu kesusahan yang kami hadapi itu adalah di sini kan kami sebagai siswa ya yang mengajar, jadi otomatis kami tidak memiliki pendidikan mengajar dan juga kami tidak berpengalaman dalam mengajar. Maka dari itu kami agak susah dalam memilih-milih materi, kita memilah materi dan juga cara-cara mengajar itu kami kebetulan kesusahan. Bagaimana caranya berinteraksi dengan siswa, bagaimana caranya mengambil minat siswa untuk belajar bahasa Jerman itu juga menurut kami cukup sulit gitu ya. Apalagi kebetulan bahasa Jerman ini kan banyak jelasnya gitu ya. Nah, jadi di situ kami hanya mempelajari saya dikasih ini tuh belajaran kayak gini, kira-kira aktivitasnya kayak gini, nah kita tanamkan itu di doskop itu sendiri. Oke. Berarti ada tantangannya mungkin dari minat siswa-siswi dan juga tapi kalian teman-teman di sini tuh menjawab dengan ya pantang menyerah harus mengusahakan agar doskop ini tetap berjalan gitu ya. Nah kalau menurut Hafizah sendiri kira-kira sebagai anggota ada nggak sih tantangan-tantangan itu sendiri dalam ikut dalam kegiatan doskop ini? Sebenarnya jawabannya hampir mirip dengan Kak Jatipun dan Kak Ahmad, tapi yang paling highlight itu mungkin ya konsisten antara dengan anggota gitu. Ya, belum kita temui kayak mayoritas ataupun kayak target yang jelas mungkin karena mungkin karena kelas 10 belum dikenalkan dengan bahasa Jerman gitu. Jadi walaupun nanti kelas 10 kita termasuk ke dalam angkatan yang wajib. Saya harap nanti makin banyak anggota gitu. Nah, jangan lupa tuh gabung doskop. Nah, berarti emang tantangan utamanya itu dari ini ya konsistensi anggota juga ya. Kalau boleh tahu emang doskop itu sekarang udah ada berapa sih anggota aktifnya? Sebenarnya kalau di doskop sendiri itu anggota aktifnya ya yang masuk di grup itu sekitar ada 10 sampai 15 orang. Namun balik lagi ke tantangan itu sendiri yang konsisten datang itu juga sangat sedikit gitu dan juga mungkin memang karena minat mereka itu terhadap bahasa Jerman itu kurang tinggi gitu ya, makanya itu yang membuat mereka kurang konsisten hadir ke ekskul bahasa Jerman itu sendiri. Oke, berarti emang itu ya, berarti kisaran 10 sampai 15 anggota cuma emang kendala konsistensi kehadiran pertemuan gitu ya. Nah, ini kan ngomong-ngomongin konsistensi nih. Karena kebetulan kita lagi ada di podcast yang menarik banget, mungkin kalian boleh kali memberitahu kita semua gitu atau ya ngasih info lah kegiatan yang menarik banget di Doiskop yang mungkin teman-teman di rumah nih mungkin mau gabung gitu dengan Doiskop. Kira-kira ada nggak sih kegiatan unggulan yang kalian punya gitu atau yang akan kalian lakukan? Kalau untuk kegiatan unggulan kita yang jelas kami mulai dari buku ya sebenarnya kami juga tidak punya buku, soalnya memang di ekstrakurikuler ini tidak diwajibkan untuk membeli buku gitu ya. Nah tapi dari saya sendiri saya coba yang terbaik untuk memilah-milah materi dari buku-buku yang memang pernah saya baca dan untuk yang paling menariknya itu adalah saya menyiapkan beberapa kuis gitu ya di dalam. Jadi memang di
disampaikan melalui presentasi. Jadi memang di situ skill sebagai yang memberikan materinya itu skill presentasinya juga terasa gitu ya. Dan juga mungkin untuk dari siswa, karena ini siswa dengan siswa, jadinya kita lebih akrab gitu ya, lebih akrab, dan juga skill komunikasi kami lebih dekat. Habis itu untuk yang kedepannya akan kami lakukan itu kami berencana untuk memperbanyak games. Soalnya dari kami sendiri memang kami memiliki kurang banyak ya idenya, jadi kami memang di sini agak kebingungan bagaimana sih cara menarik minat siswa gitu. Oh, kira-kira gamenya oke, bagus, kita mengadakan games, tapi kira-kira gamesnya apa juga gitu. Nah itu kita juga Tapi gamesnya tuh berarti dalam bahasa Jerman gitu ya? betul, gamesnya itu bisa dalam bahasa Jerman atau memang games yang sudah ada di Jerman gitu. Soalnya kan di negara masing-masing itu kan gamesnya beda-beda ya. Iya, kebetulan di bahasa Jerman itu ada games yang di Jerman itu ada gamesnya sendiri. Dan juga kalau misalnya mau kita adaptasi gamesnya itu atau instructionsnya atau panduan-panduannya itu kayak perintahnya itu kami buat dalam bahasa Jerman gitu. Jadi nanti di situ melatih si komunikasi dan juga si skill hearingnya dari siswa itu sendiri. Oke, berarti games bahasa Jerman yang nantinya bisa meningkatkan skill berbicara Jerman gitu lah ya. Ini sangat bagus, sangat bagus. Nah, mungkin tadi kita udah lumayan banyak ngobrol nih. Kira-kira kasih contoh kali nih biar teman-teman tahu apa dalam bahasa Jerman kira-kira. Mungkin kita berempat nih, kalau kita berempat lagi berbicara mengobrol kira-kira bahasa Jerman apa tuh? Wir haben mit unserem Sprechen ya. Oke. Wir haben mit unserem Sprechen. Itu berarti artinya adalah Kami dengan kalian sedang bicara. bicara. Oke, itu ya mungkin itu gambaran lah ya bahasa Jerman. Tapi oh ya, ini ada pertanyaan menarik banget teman-teman. Bahasa Jerman kan tadi ada kesulitan tuh. Kira-kira yang membedakan bahasa Jerman dengan bahasa Indonesia itu apa sih? Oke, saya izin mencoba ya. Jadi balik lagi, sebenarnya banyak sekali bahasa-bahasa Indonesia yang dia itu seperti copy paste dari bahasa Jerman. Jadi namanya itu apa ya? Kayak dia copy paste ya. Contohnya kayak gratis. Gratis itu dalam bahasa Indonesia artinya free. Kalau dalam bahasa Jerman itu juga gratis itu gratis. Jadi ada banyak bahasa-bahasa serapan ya, bahasa-bahasa serapan dari bahasa Jerman. Mungkin karena Jerman itu ya Belanda ya. Jadi banyak sekali bahasa-bahasa serapan yang masuk juga ke Indonesia. Dan juga kalau misalnya perbedaan utamanya itu dari tadi si artikel, kita nyebutnya artikel atau gender. Jadi memang yang awalnya kita bilang si atau benda itu, nah di Jerman tidak bisa, jadi kita harus lebih dalam lagi ya gitu. Sedangkan di Jerman juga kadang subjek, predikat, objek, keterangan itu acak. Gitu. Jadi contohnya kalau di bahasa Indonesia kan pasti subjek, predikat, objek, keterangan. Atau nggak paling nanti kalau misalnya mau ditambahin koma atau titik itu bisa. Tapi kalau di bahasa Jerman tuh apalagi yang infinitif itu pasti kata kerja di akhir. Gitu. Aku bisa menambahkan, kan itu versi Kak Ahmad itu versi yang advance ya. Aku kalau versi dari newbie yang paling menurut aku sebagai highlight dari bahasa Jerman itu aksennya, dari cara kita pronunciation-nya, cara kita mempronounce beberapa kata. Bahkan beberapa kata di bahasa Jerman itu ada yang super panjang banget dan emang artinya spesifik gitu. Oke, berarti ya dari kata-katanya juga penyebutannya gitu ya. Aksennya Berbeda. Tapi kalau dari abjad sendiri tuh tapi abjadnya itu pakai ABC juga gitu. Itu pakai ABC, tapi kalau ada tambahan-tambahan gitu ya, contohnya ada umlaut, dan juga ada umlaut gitu ya. Dan juga di bahasa umlaut dan juga di bahasa Jerman itu ada beberapa huruf yang sama tapi penyebutan itu beda. Contohnya kalau di bahasa Jerman tuh upsilon, dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kita ngomongnya Y atau Y. Dan juga biasanya kalau misalnya S itu di bahasa Jerman tuh dibacanya Z. Dan juga kalau misalnya di akhir sebuah kata G itu dibacanya H. Oke, berarti emang ada perbedaan mendasar lah ya. Tapi semuanya tentunya pasti bisa dipelajari kalau kita semua gabung ke garis seperti ini. Oke nih, kita udah ngobrol cukup lumayan banyak. Nah, kira-kira mungkin dari Hafizah nih, mungkin sebagai anggota, apa sih harapannya ke depannya untuk garis ini? Harapan aku mungkin komunitas kita tuh makin besar, kita akan belajar bareng-bareng dengan orang yang lebih banyak. Terus mungkin pengalaman kita makin banyak juga, baik itu dalam skill kita atau bahkan dalam memperkenalkan diri kita kepada budaya-budaya kayak culture mereka
jadi mungkin kita makin dekat dengan Jerman gitu. Oke, makin dekat dengan Jerman. Nah, kalau dari Jantiko mungkin apa nih kira-kira harapan untuk Deutsche Club ke depan? Harapan untuk Deutsche Club ke depannya menurut saya bisa lebih mengembangkan mungkin apa yang disebut sebagai, kan kalau dalam OSIS kan disebut sebagai program kerja gitu ya. Nah, ini dalam Deutsche Club sendiri harapan kami bisa mengembangkan berbagai macam apa yang disebut sebagai program kerja. Mungkin tadi kami itu rencana ingin mengadakan program kerja mengunjungi ke Goethe Institute. Tadinya seperti itu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui nanti apa saja sih beasiswa, mungkin siapa tahu ada beasiswa di sana, budayanya bagaimana, budaya lebih lanjut bagaimana, dan juga mempelajari bahasanya juga pas yang walaupun kita sudah memberikan di Deutsche Club ini, tapi sebagai bentuk kegiatan eksternal dari sekolah kan, kita bisa memberi pencerahan dari Goethe Institute itu sendiri, mungkin seperti itu. Oke, berarti bakal mau bikin program-program yang lebih menarik lagi ke depannya lah ya. Nah, terakhir nih dari Mustafa Ahmad, kira-kira apa harapan untuk Deutsche Club ke depannya? Baik, mungkin benar ya yang dikatakan oleh Fiza dan juga Kak Jatiko. Jadi yang pertama itu dari segi partisipasinya atau partisipannya. Jadi saya sangat berharap ke depannya itu Deutsche Club itu semakin ramai, gitu, semakin ramai. Jadi tidak canggung atau lebih seru gitu ya aktivitasnya. Karena kalau misalnya semakin banyak orang di situ mungkin kami akan menarik lebih banyak siswa, dan juga di situ kan kelihatan banget ya Deutsche Club ini ternyata seru. Jadi siswa-siswa yang awalnya tidak tertarik itu jadi tertarik. Kemudian benar kata Kak Jatiko, dari program kerja sendiri itu kami ada kesusahan untuk menentukan program kerja apa. Kebetulan memang di sini kami juga harus fokus ke sekolah, kehidupan sekolah, dan juga fokus ke kehidupan ekstrakurikuler. Belum lagi beberapa dari kita kan ada yang les gitu ya. Jadi di situ kita juga agak susah untuk masa jadwalnya atau waktunya. Dan juga mungkin untuk kedepannya itu saya berharap dari Deutsche Club sendiri itu lebih jelas dari pemaparannya. Jadi dari saya sendiri jujur pemaparan itu lumayan susah ya, karena memang di situ kami harus menyeleksi materinya itu sendiri, dan juga agak sulit untuk kami berkomunikasi dengan teman-teman lain gitu. Apalagi saat pertama kali Deutsche Club itu kayaknya canggung banget gitu dengan teman-teman semuanya gitu. Jadi kami berharap untuk kedepannya itu kami lebih slow atau kayak ikutin arusnya aja gitu. Jadi di situ tidak ada kecampuran, juga siswa-siswa dan teman-teman lain itu bisa menemukan kebahagiaan dari ikut Deutsche Club itu. Oke, terakhir banget. Kira-kira ada nggak kalimat ajakan buat teman-teman semua biar bisa gabung ke Deutsche Club ini? Oke, saya mau ngomong sesuatu. Jadi jujur aja pertama kali saya belajar bahasa Jerman itu saat usia 13 tahun atau 14 tahun gitu ya. Dan juga menurut saya kita kan masih duduk di SMA ya, jadi kita tuh hitungannya masih remaja lah. Dan usia paling baik untuk mempelajari bahasa baru itu adalah saat kita masih remaja gitu. Jadi kalau misalnya kita udah menginjak umur 20 tahun itu nanti kira-kira agak lebih susah untuk mempelajari bahasa baru. Jadi teman-teman yang ada ketertarikan atau minat untuk pergi ke Jerman atau mempelajari bahasa Jerman, jangan lupa untuk ikut Deutsche Club, mumpung kami hadir di sini untuk membantu kalian semua. Nah, itu dia. Jangan lupa ikut Deutsche Club mumpung kami hadir ya, ada di sini. Oke, terima kasih Jantiko, Hafiza, dan juga Mustafa Ahmad atas waktunya. Oke, dan terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan podcast Deutsche Club ini. Nantikan podcast kami selanjutnya. Und auf Wiedersehen.